Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas terkait calon presiden 2024 mendatang. Karena kalau kita lihat teman-teman, Pilpres memang masih jauh, tetapi gaungnya ini sudah terasa mulai hari ini, karena berbagai lembaga survei juga sudah menyampaikan hasil surveinya. Ada beberapa calon kandidat presiden yang ini diperhitungkan dalam politik saat ini. Di sana ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto. Tiga nama ini selalu menghiasi di berbagai lembaga survei. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan ada beberapa calon presiden yang juga menjadi perbincangan seperti Puan Maharani, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto, dan lain sebagainya. Jadi beberapa nama sudah muncul di publik. Tinggal kita ini mulai memberikan analisa-analisa siapa sebenarnya calon presiden yang akan kita pilih nanti. Karena deklarasi-deklarasi sudah bermunculan. Berarti di sini sudah ada para pendukung yang menginginkan jagoannya untuk tampil di 2024. Nah, termasuk juga dengan Pak Anies Baswedan, teman-teman. Pak Anies ini mendapatkan suara yang cukup signifikan, elektabilitas tinggi, teman-teman, Pak Anies Baswedan ini. Sehingga ada beberapa politisi yang ini mengkhawatirkan, takut kalau Pak Anies Baswedan nanti benar-benar maju menjadi calon presiden. Ini yang ditakuti oleh mereka. Kenapa begitu, teman-teman? Karena pendukung Pak Anies cukup banyak. Banyak masyarakat yang suka dengan cara kerja Pak Anies. Salah satu contohnya pada waktu pilkada di 2017 kemarin antara Ahok dan Pak Anies, ternyata Pak Anies memenangkan pilkada DKI Jakarta. Artinya banyak masyarakat Jakarta yang mendukung Pak Anies Baswedan. Nah, sekarang kalau lebih luas lagi di 2024, kalau benar-benar Pak Anies maju, ini suaranya akan menjadi besar, teman-teman, karena berbagai daerah sudah mulai deklarasi mendukung Pak Anies untuk presiden 2024. Nah, terkait euforia calon-calon presiden yang mungkin akan nanti bisa maju di 2024, Pak Anies Baswedan ini sudah mulai diserang oleh pihak-pihak yang tidak senang kepada Pak Anies Baswedan. Contohnya kemarin ada pidato Giring Ganesa yang menyebut Indonesia akan suram bila dipimpin oleh seorang pemimpin pembohong. Pembohong yang dimaksud adalah orang yang pernah dipecat Presiden Jokowi karena tidak becus bekerja. Masyarakat berasumsi, memprediksi, menganalisa orang itu adalah Pak Anies Baswedan. Ini sudah menyerang seperti itu dari Giring Ganesa, teman-teman. Dan kali ini ada juga meme yang ada kaitannya dengan perusahaan jamu Sido muncul, teman-teman. Ini disayangkan. Memang gambar itu diedit, tetapi ada latar belakang seperti Sido muncul yang ada di sana. Meme itu yang disayangkan, teman-teman, karena ini merupakan bentuk pembunuhan karakter dari Pak Anies Baswedan agar benar-benar Pak Anies mati, tidak maju di 2024. Mereka ketakutan kalau Pak Anies Baswedan ini benar-benar menjadi presiden. Karena itu mulai dari sekarang pembunuhan karakter Pak Anies ini sudah dimulai. Nah, teman-teman, akan kita lihat beritanya yang ada kaitannya dengan PT Sido Muncul, perusahaan jamu Indonesia, teman-teman. Ini kok dikait-kaitkan dengan politik, padahal perusahaan jamu yang memproduksi jamu. Dan menurut pimpinan dari perusahaan Sido Muncul, dia tidak mau dikait-kaitkan dengan politik. Pokoknya kerja dia adalah memproduksi jamu, jangan dikaitkan dengan politik. Kita baca, teman-teman, dari Kumparan News. Beredar meme tolak Anies. Sido Muncul mengatakan, kami tidak ikut politik praktis. Ini kata dari Sido Muncul, teman-teman. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk melakukan klarifikasi terkait beredarnya konten di media sosial yang bersinggungan dengan produk tolak angin. Alih-alih terlihat mirip dengan kemasan jamu Sido Muncul tolak angin, meme tersebut diubah menjadi bertuliskan, sudah muncul tolak Anies. Di bawahnya terdapat beberapa foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disertai narasi pembohong yang dipecat Jokowi.
Dalam wawancara bersama Kumparan pada Kamis 30 Desember, Direktur Sido Muncul, Irwan Hidayat mengatakan, pihaknya tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik praktis apapun. Sido Muncul juga telah meminta pemilik akun menghapus konten tersebut. Kami melihat tadi ada meme tolak Anies yang kemasannya menyerupai produk kami. Kami keberatan dengan konten yang dibuat menggunakan label Sido Muncul, ujarnya. Jadi pihak Sido Muncul ini keberatan dengan meme di mana di sana ada gambar Sido Muncul. Karena sekali lagi teman-teman, PT Sido Muncul tidak terlibat politik praktis. Karena itu dia tidak mau produknya itu dikait-kaitkan dengan politik praktis seperti ini. Apalagi meme yang menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lebih lanjut, Irwan mengatakan Sido Muncul tidak akan melakukan somasi jika konten yang bersinggungan dengan politik tersebut telah dihapus oleh pemilik akun media sosial. Kami sudah kirim surat keberatan kami kepada mereka. Tidak perlulah untuk somasi, hanya minta mereka untuk menghapusnya. Yang jelas kami tidak ingin dikaitkan dengan urusan ini lanjutnya. Irwan pun menyayangkan munculnya konten tersebut sebab menurutnya Sido Muncul hanya akan berfokus pada pengembangan produk, terutama dalam melestarikan budaya jamu tanah air. Saya harap masyarakat bisa mengerti karena Sido Muncul tidak ada kaitannya dengan meme tersebut dan berpolitik praktis. Karena kami memang fokus pada pengembangan produk kami, tutur Irwan. Bagi Irwan, membangun relasi dalam hubungan bisnis lebih penting daripada memikirkan upaya hukum apabila ada pihak yang bersinggungan dengan kegiatan usaha yang dikembangkannya. Melalui falsafah hidup yang dipegang teguh sejak lama, pria berusia 74 tahun lebih memilih sikap legowo dalam urusan hukum yang menyangkut bisnisnya. Saya lebih baik menghindari pertikaian. Itu filosofi hidup saya. Saya tidak mau kanan kiri mencari musuh. Buat apa toh? Pungkasnya. Luar biasa teman-teman. Ini Direktur PT Sido Muncul yang mengatakan untuk apa cari musuh? Apa manfaatnya cari musuh? Lebih baik berfokus pada pekerjaan beliau untuk mengurusi masalah bisnis jamu tradisional. Karena saya juga sering teman-teman dulu minum dari jamu Sido Muncul, memang lumayan enak, menyehatkan. Dan ini perlu dikembangkan, perlu dilestarikan. Karena dengan adanya perusahaan jamu Sido Muncul tentu akan mengangkat ekonomi masyarakat, terutama dari para petani jamu. Karena dengan banyaknya produk Sido Muncul tentu akan banyak menyerap tenaga kerja dan menyerap produk dari hasil pertanian di Indonesia. Ini luar biasa teman-teman. Dan ini yang diperlukan sekarang. Diperlukan orang-orang pengusaha yang bisa menyerap tenaga kerja. Karena saat ini kondisi pandemi virus corona, banyak pengangguran, banyak PHK, banyak tuntutan gaji dan sebagainya, maka diperlukan pengusaha-pengusaha yang bisa merekrut tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Nah, terkait meme yang di sana ada gambar Pak Anies, memang itu tidak etis. Itu namanya membunuh karakter Pak Anies. Karena kalau kita melihat di Google teman-teman, itu ada gambarnya Pak Anies. Di sana juga ada tulisan namanya pembohong. Ini kalimat yang luar biasa, membunuh karakter Pak Anies. Jadi sosok Pak Anies ini memang ditakuti oleh lawan politik. Kenapa kok tidak takut dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo? Yang ditakuti malah Pak Anies Baswedan. Ada apa dengan Pak Anies Baswedan? Padahal kalau kita melihat Pak Anies Baswedan ini memimpin Jakarta ya seperti ini. Kita rasakan Pak Anies sangat aware kepada partai politik. Pak Anies ini toleran dengan orang yang lain agamanya. Bahkan Pak Anies kemarin meletakkan batu pertama pembangunan pemugaran gereja Emmanuel, juga membantu dana dari Pemprov DKI Jakarta. Artinya Pak Anies toleran dalam hal ini. Nah, orang sebaik Pak Anies kenapa kok ditakuti? Indonesia akan suram kalau dipegang Pak Anies Baswedan. Justru Jakarta dipegang Pak Anies Baswedan ini mendapatkan banyak prestasi, banyak kemajuan di sana. Dan ini
dirindukan kalau bisa Pak Anies bisa memimpin Indonesia, karena memimpin Jakarta sukses, maka perlu ditingkatkan untuk memimpin Indonesia. Jadi kalau kita melihat kemarin teman-teman, ada serangan-serangan dari Pak Anies memang luar biasa. Bahkan mobil kejeblos pun ini dijadikan konten untuk menyerang Pak Anies Baswedan. Jadi mobil Isana Bagus Oka, politisi dari PSI, kejeblos dalam sumur resapan. Ini dijadikan konten dan menyerang kepada Pak Anies Baswedan. Bahkan ingin membuat pansus sumur resapan. Untungnya teman-teman, pihak Ketua DPR DKI Jakarta ini mengatakan tidak perlu membuat pansus. Karena apa? Anggaran untuk 2022 ini tidak ada terkait sumur resapan. Maka tidak perlu ada namanya pansus sumur resapan. Jadi mulai hari ini serangan bertubi-tubi ditujukan kepada Pak Anies Baswedan. Namun semakin diserang Pak Anies Baswedan, maka semakin itu juga elektabilitasnya naik. Kenapa begitu? Banyak orang yang membela Pak Anies Baswedan. Tetapi kita juga tidak menafikan ternyata Giring Ganesa juga dibela oleh mantan politisi dari PKS Fahri Hamzah yang sekarang mendirikan Partai Gelora. Tidak apa-apa, namanya demokrasi, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Dan kalau Fahri Hamzah mendukung Giring Ganesa juga tidak apa-apa, namanya demokrasi, namanya hak pribadi seorang, kita pun juga tidak bisa menghalangi. Tetapi yang pasti banyak masyarakat yang menginginkan Pak Anies Baswedan untuk menjadi presiden di 2024 lewat pencapresan, tentunya lewat kontestasi di Pilpres 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.